Halo semua, kembali lagi dengan saya. Di video hari ini saya akan buat masker rambut. Saya hanya pakai 3 bahan saja. Yang pertama itu telur, terus minyak zaitun dan juga castor oil. Kebetulan madu yang ada di rumah sudah habis, jadi saya hanya pakai bahan-bahan ini saja. Sebenarnya 3 bahan ini membantu untuk pertumbuhan kita punya rambut itu lebih cepat. Dia bikin kita rambut bertumbuh tuh lebih cepat. Cukup kita gunakan masker rambut ini saja setiap minggu atau 2 minggu sekali kita pakai, nanti teman-teman bisa lihat perubahan di teman-teman punya rambut. Jadi tidak perlu pakai bahan yang lengkap-lengkap, juga tidak perlu. Kalau di rumah bahan yang ada cuma telur saja, teman-teman bisa masker rambut hanya pakai telur saja. Kalau ada minyak zaitun, ada castor oil, teman-teman bisa campur ketiga bahan ini seperti yang saya ada lakukan. Tapi kalau di rumah hanya ada telur dengan minyak zaitun, bisa teman-teman pakai minyak zaitun dengan telur. Kalau hanya telur dengan castor oil, bisa pakai telur dengan castor oil. Kalau ada telur dengan eh, minyak kelapa, teman-teman bisa pakai yang sederhana-sederhana saja, tapi teman-teman bisa lihat dia punya hasil nanti. Jadi sekarang ini saya pakai kuning telur saja, dan saya akan tambahkan 3 sendok minyak zaitun. Habis itu 2 sendok minyak castor oil, baru saya akan pakai di saya punya rambut untuk buat masker rambut ini. Terus untuk teman-teman yang mungkin selama ini lihat saya tidak upload video lagi, bukan berarti saya sudah tidak upload video karena saya sudah tidak rawat saya rambut lagi. Sebenarnya saya tetap rawat saya punya rambut, cuma 2 bulan ini kan kita sibuk Desember dan sibuk Natal dan juga tahun baru, jadi saya tidak upload video. Terus bulan Desember itu saya ada sempat gunting rambut karena saya punya rambut itu panjangnya tidak merata, dia panjang pendek. Nanti saya juga ada kasih tunjuk dia punya video di sini. Kalau video yang ini saya punya hasil merawat saya rambut selama ini dengan semua perawatan rambut yang saya sudah upload di YouTube untuk teman-teman bisa lihat, dan hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman lihat, ini saya potong saya punya rambut semua jadi pendek, saya kasih rata semua. Sebenarnya saya punya rambut itu sudah panjang sebahu, sudah di bahu. Tapi karena panjangnya itu tidak rata, akhirnya saya gunting kasih pendek semua. Jadi nanti videonya juga saya akan upload di sini, nanti teman-teman bisa lihat. Dan ini saya punya rambut sekarang panjangnya seperti ini. Jadi itu semua tuh hasil dari saya punya perawatan rambut yang saya sudah upload di video di YouTube. Jadi teman-teman, yang penting itu kita rutin, kita sabar, jangan mengharapkan hasil yang cepat, tapi kita sabar terus kita rutin rawat kita rambut, karena pasti ada punya hasil. Tidak mungkin tidak ada hasil dari apa yang kita kerjakan. Yang penting kesabaran. Jadi untuk mempermudah saya pakai masker rambut ini, di sap kepala itu saya kasih masuk di botol ini. Jadi teman-teman bisa beli botol ini itu di online shop juga ada. Karena selama ini kan saya pakai sendok tangan untuk gosok di sap rambut, tapi saya supaya malas pakai tangan, jadi saya beli botol ini supaya mempermudah saya. Oke, ini teman-teman lihat saya punya video ini. Ini Desember saya potong rambut. Karena dia panjang itu tidak merata, panjang sebagian panjang, sebagian tidak. Jadi sebenarnya untuk teman-teman saya perlu kasih tahu lagi, sebenarnya yang satu hal yang saya lupa selama ini tuh, harus kita gunting kita punya ujung rambut, karena bagian ujung rambut itu yang paling tertua. Jadi kalau teman-teman lihat, teman-teman punya rambut sudah panjang, terus dia punya ujungnya itu sering kusut atau sering talingkar, bikin rambut jadi talingkar, teman-teman harus segera potong, karena dia punya ujung rambut itu bisa buat kita rambut jadi pecah, akhirnya jadi tipis. Jadi kita punya rambut di kulit kepala ini tebal, tapi di bagian ujungnya tipis seperti yang saya rambut ini. Sebenarnya dia sudah panjang, cuma panjangnya tuh tidak rata karena dia punya ujung rambutnya tuh pecah. Jadi saya langsung gunting di bulan Desember. Dan ini saya punya rambut sekarang ini seperti ini. Dia punya panjang itu sudah merata, sudah rata di belakang. Teman-teman bisa lihat dia punya panjang rambut itu sudah rata. Jadi saya usahakan saya punya rambut ini dia tebal, terus panjangnya tuh harus rata. Jadi tidak sebagian panjang yang lain pendek, tidak, pokoknya saya usahakan semuanya ini rata. Jadi kalau saya punya
rambut dia panjang, yang lain panjang, yang lain pendek, tetap saya gunting yang panjang itu saya kasih rata jadi pendek. Jadi yang penting kita ngerawat saja ketong rambut ini pasti ada perubahan, tidak usah pakai perawatan terlalu mahal-mahal. Kalau teman-teman punya rezeki lebih, berkat lebih, punya uang kelebihan, teman-teman bisa ke salon terus melakukan perawatan rambut, masker rambut di salon. Tapi kalau tidak tuh perawatan-perawatan sederhana begini saja, tapi tong rambut ini dia bisa bertumbuh. Jadi teman-teman jangan pikir tong rambut tidak bisa bertumbuh, sebenarnya tong rambut ini juga bisa bertumbuh. Justru kalau ketemu rambut ini dia bertumbuh panjang, lebih bagus dari teman-teman yang rambut lurus sebenarnya. Karena tong gaya, ketemu rambut keriting keribo nih, mau buat model apa saja tuh bisa. Mau kasih lurus bisa, mau kembali kasih keriting juga bisa. Mau bikin model apa saja bisa. Dan satu informasi lagi yang saya baca di artikel yang saya ikuti ini, sebenarnya kita pertumbuhan rambut ini itu juga dipengaruhi oleh kita punya faktor umur. Jadi kalau kita yang sudah berumuran, kalau maksudnya yang untuk orang tua yang mungkin umur sudah 50-an, kalian lihat dong rambut itu mulai jadi sedikit kan, tidak mulai jadi tipis. Itu tergantung kepada setiap orang. Ada yang tipis, ada juga yang tebal. Tapi kalau teman-teman punya orang tua, ada yang punya rambut mulai menipis. Teman-teman bisa sarankan untuk pakai perawatan yang sederhana-sederhana seperti begini. Terus jangan lupa itu melakukan pemijatan di kulit kepala, itu sangat penting sekali. Pemijatan di kulit kepala itu dia membantu buat ketemu rambut ini peredaran darah dan naik ke kulit kepala, terus dia membantu untuk pertumbuhan ketemu rambut. Jadi pemijatan di kulit kepala itu sangat penting. Luangkan waktu berapa menit untuk kita melakukan pemijatan sebelum cuci rambut dan sebelum kita tidur. Terus kalau tidur jangan lupa menggunakan topi atau apa untuk melindungi kita rambut dari kekusutan. Karena waktu malam kita tidur kan kita balik-balik kepala, kita tidak sadar kita rambut ini bisa jadi kusut. Setelah kusut nanti bisa putus. Jadi sebelum tidur kita gunakan topi untuk melindungi kita rambut, kita tidur supaya pagi bangun tuh rambut tidak kusut. Oke, jadi selamat menyaksikan saya punya video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Dan kalau ada yang mau ditanyakan atau kita bisa sharing bersama tentang perawatan rambut, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan satu hal, jangan pernah bosan rawat ketong rambut keriting keribo, karena ketong rambut keriting keribo ini dia punya pertumbuhan tuh memang kita tidak langsung lihat, tapi kalau teman-teman rutin rawat berapa bulan kemudian atau 1 tahun kemudian, teman-teman bisa lihat teman-teman punya rambut itu sudah tidak sama seperti rambut yang sebelumnya, pasti ada perubahannya. Oke, selamat menyaksikan saya punya video sampai selesai. Bye.